Orang Sanya punya cerita Romeo Juliet. Orang Arab punya cerita yang namanya Laila Majnun. Kita punya cerita Andi-Andi Lumut. Kita punya cerita, banyak sekali cerita cinta di Indonesia. Sana punya cerita namanya Kura-Kura Ninja. Kita punya cerita Kancil Nyuriti. Sama saja, apa bedanya? Bahasa-bahasa kita juga bahasa-bahasa yang tidak bisa direndahkan. Orang Inggris bilang rice, orang Arab bilang rus, orang kita bilangnya macam-macam. Kalau masih di sawah namanya padi, kalau sudah dipanen namanya gabah, kalau sudah digiling namanya beras, kalau patah-patah namanya menir, kalau dibungkus namanya lontong pakai daun, kalau dibungkus pakai namanya ketupat pakai janur, kalau tidak dibungkus namanya nasi, dicuri satu namanya sebutir nasi, kalau diublek-ublek namanya bubur, pantatnya gosong namanya kerak atau intip. Sana cuma rice sama rus. Ini yang kita tidak boleh malu menjadi bangsa Indonesia. Semua yang kita miliki sama. Ini menandakan bahwa kita pernah menjadi sebuah bangsa yang besar, berkasta-kasta, berbeda-beda. Maka kemudian Islam mulai memperkenalkan konsep besar sehingga kita punya bangsa dan negara. Konsep besar apa? Diperkenalkanlah bagaimana hidup bersama, saling menjaga. Diperkenalkan konsep besar namanya musyarakah, yang akhirnya dikenal dengan bahasa masyarakat. Kalau sudah jadi musyarakah, semua harus saling mengerti dan saling bertanggung jawab. Maka diajarkanlah menggunakan kalimat Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Raja dan hamba dihilangkan, diganti dengan ra'iyah, yang diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Dan satu-satunya bangsa Islam di dunia yang mampu mengadaptasi kalimat ra'iyah menjadi rakyat hanya ulama-ulama Indonesia. Hanya ulama Indonesia. Nah, kenapa? Karena kita ini pilihannya berbeda. Pilihan bangsa yang disebut waja'alnakum syu'uban wa qabaila, disinilah tempatnya. Arab tidak ditemukan bangsa yang berbeda, mereka satu bangsa. Eropa satu bangsa. Arab satu bangsa dipikul puluhan negara. Eropa satu bangsa dipikul puluhan negara. Tapi disinilah ada satu-satunya tempat puluhan bangsa bisa dipikul oleh satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Makanya harus disatukan. Tidak ada lagi raja hamba, yang adalah ra'iyah. Kalau sudah ra'iyah, tidak boleh lagi menyebut kafir. Kenapa? Karena kafir adalah orang yang menentang Allah dan memusuhi kaum muslimin. Kalau sudah hidup bersama namanya dhimmi. Kalau sudah saling bertanggung jawab namanya ra'iyah. Maka ketika para ulama sudah menyebut kita dengan sebutan rakyat, jangan lagi kau turunkan derajat ra'iyah menjadi derajat kafir. Maka tidak ada lagi kata kafir di Indonesia, karena sudah ra'iyah atau rakyat. Ini kenapa para ulama sepuh tidak ada yang menyebut kafir. Kemudian ra'iyah kalau berkumpul diajarkan bagaimana hidup bersama, berbahagialah, berbicaralah dengan baik-baik. Maka konsep yang ditawarkan adalah wasyawirhum fil amri. Maka kemudian ra'iyah yang hidup bersama dan berbicara secara bersama disebut musyawarah. Kalimat wasyawirhum fil amri. Kemudian kalau bermusyawarah jangan menang-menangan sendiri, berbagilah, saling bertoleransi. Maka kemudian lahirlah konsep besar, konsepnya disebut tafassahu fil majalis. Maka kemudian muncullah istilah majelis. Dan ketika para ra'iyah mengangkat pemimpin, harus seluas cakrawala yang pernah diajarkan Allah, wasi'a kursiyus samawat. Maka kedudukannya adalah bernama kursi. Ada kursi presiden, ada kursi DPR, ada kursi menteri. Karena daerah ini yang membangun adalah para wali, maka kawasan ini disebut wilayah. Kalau saya mau tanya, di mana negara dengan konsep dasar keagamaan Islam yang mampu membangun sebuah struktur negara hari ini? Itu ada di Indonesia. Maka jangan kau sebut negeri ini negeri tauhid, karena ra'iyah, musyawarah, termasuk kursiyun, termasuk majelis, termasuk wilayah, bukan menjadi bahasa orang nongkrong, tapi ini adalah bahasa resmi negara yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan inilah yang membuat kita, makanya insya Allah kita ini akhirnya alhamdulillah, kita akhirnya tahu, oh ternyata kita ini pengikut Rasulullah, tapi bukan pada pangkat sahabat, bukan pun pada pangkat tabi'in, tapi kita pengikut Rasulullah pada pangkat muridnya para ulama.
Makanya biasa saja kadang di sini kayak gini. Kita diajarkan bagaimana hidup bersama karena kita wal jamaah Indonesia. Makanya Bapak Presiden waktu kecil pasti dengar orang di Jawa sana kalau sholat zuhur mestinya 11:30 Pak Pratik ya. Itu bisa mundur sampai 1:30. Kenapa? Karena jamaahnya masih ada di sawah. Terus Allah Akbar, Allah Akbar, sambil nunggu. Lantas pujian Robana Robana datang, ada tombowati karena capek nunggu ya pegel sampai ada diuruki anjang. Nah, itu cara di sini. Terus sholat. Nah, sholat di sini Allahu Akbar. Karena sinyalnya jauh, kita ini pemancar lokal. Biasa sinyalnya suka hilang kan. Allah Akbar. Ada bakso gitu ding ding sinyalnya hilang. Bakso gitu. Nah, inilah Indonesia. Makanya karena sinyal yang hilang, habis itu para ulama mengajarkan kalau kepalamu bocor seperti itu, nggak inget Allah, inget apa, udahlah kalau habis sholat ditambal, maka habis sholat ada zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah sekarang ada yang protes, kenapa berzikir pakai gini-gini? Bukankah sahabat kalau zikir terdiam? Sahabat murid Rasulullah terlalu dekat dengan Rasulullah, batinnya wusul kepada Allah sampai ke sana. Kalau wal jamaahnya ulama disuruh diam begini, tidur. Nah puasa juga sama. Orang Indonesia kalau puasa nggak terlalu khusyuk karena keluar rumah ada belimbing, ada jambu. Kalau di Arab keluar rumah ketemunya padang pasir lebih khusyuk. Maka di sini lebih sering disuruh tidur gitu. Dalilnya apa? Naumuso imin ibadah. Nah kalau malam pakai doktek. Setelah itu halal halal. Haji juga sama, nggak bisa langsung ke sana Pak Presiden. Antrinya 25 tahun. Makanya orang sini capek nunggu. Daripada capek, nempelkan gambar Masjidil Haram. Ini Pak Menteri Agama. Biar tidak terlalu capek, biar agak senang dikit, latihan dulu di alun-alun Bogor. Labbaik Allahumma hajjan. Ihramnya beneran, niatnya beneran, tapi Ka'bahnya triplek. Lah ini namanya mana sih haji. Lah ini wal jamaahnya baru ini, dan ini ada di Indonesia. Itu akhirnya orang tahu pangkatnya dengan Maulid. Oh Rasul Mekah, kita Indonesia. Ada jarak yang sangat panjang, ada jarak waktu, ada jarak ruang. Nah ini kalau kita pahami dengan bahasa yang sederhana, fa insyaallah Islam di Indonesia akan tetap menjadi Islam yang ramah, Islam yang tidak kasar, Islam yang tidak gerasah gerusu, mampu ngayomi seluruh manusia yang berbeda-beda, seperti Rasulullah yang anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.